Halo pemirsa OBTV, masih dalam program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Episode kali ini kita akan mengulas seputar Muhammad Sasmito Djati. Beliau merupakan seorang wakil rektor 4 bidang perencanaan dan kerjasama Universitas Brawijaya. Seperti apa kisah perjalanan beliau? Tetap di program Di Balik Layar bersama berbagi inspirasi. Halo, saya Muhammad Sasmito Djati. Selamat datang di kantor kami. Pria kelahiran Yogyakarta 4 Maret 1961 ini diberi kepercayaan untuk menjadi Wakil Rektor 4 sekaligus pimpinan wilayah Tapak Suci se-Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Sasmito Djati. Lahir di Yogyakarta 4 Maret 1961. Ya. Saat ini terutama karena saya menjabat sebagai Wakil Rektor 4, jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik maupun non-akademik sebetulnya, gitu, karena hubungan WR4 itu kan perencanaan juga kerjasama. Ya, kalau kita bicara perencanaan itu memang lebih banyak duduk di kantor, kita bermimpi sambil berpikir mau merencanakan sesuatu untuk lembaga ini. Sedangkan untuk bekerja sama itu memang kita harus bergaul dengan semua kalangan yang memungkinkan, terutama untuk mengembangkan Universitas Brawijaya itu terutama. Di luar itu banyak kegiatan saya juga aktif, karena dulu waktu masih muda pernah jadi atlet pencak silat, ya saya juga ketua pimpinan wilayah Tapak Suci Jawa Timur, yaitu kegiatan saya sehari-hari, jadi melatih, yang ngurusi atlet-atlet, pendekar dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan hampir setiap hari, ya itu. Tantangan demi tantangan yang dilalui beliau dalam mengenyam pendidikan tidak membuat Sasmito Djati patah semangat untuk mendapatkan gelar seorang profesor. Saya ketika pertama kali kuliah, ya, masuk di Universitas Brawijaya, karena saya alumni Universitas Brawijaya, saya merenung sebetulnya saya mau jadi apa ini, gitu kan. Begitu semester 3 gitu saya sudah sangat tertarik, ya kebetulan juga lingkungan keluarga untuk masuk di dunia akademik. Kenapa demikian? Karena pertama tadi ya keluarga. Bapak saya dosen, ya saya punya background akademik, ibu saya guru, ya kan, jadi sangat akademik juga. Terus dari situ saya setiap kali ada dosen penampilannya bagus, saya sangat tertarik untuk meniru beliau, ya, sehingga kayaknya dunia akademik ini sangat menarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga setelah saya jalani, waktu itu saya jadi aktivis mahasiswa, gitu ya. Dunia akademik itu sangat independen, ya, tidak tergantung situasi di luar kita, ya. Kita bicara benar dan salah, hitam dan putih, itu menurut saya sangat menarik, sehingga itu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang saya pilih, meskipun perjalanannya tidak mudah. Jadi sempat saya daftar dosen, tidak diterima, ya. Terus akhirnya saya kerja, karena dulu pernah punya pengalaman bela diri, saya pernah juara nasional pencak silat, pernah saya jadi centeng. Saya kerja menjadi di leasing, tahu leasing ya, itu debt collector, tapi saya tahu bahwa ini bukan tempat saya. Setelah itu saya bekerja di perusahaan swasta PMA, juga saya rasakan sendiri saya harus kembali ke kampus untuk masuk di dunia akademik, karena itu alam saya kayaknya begitu, sehingga saya kembali lagi tes lagi, akhirnya diterima di sini. Jadi saya beberapa kali tes untuk masuk jadi dosen Universitas Brawijaya. Saya di rumah pernah jadi ketua RT, ya. Jadi
kalau saya kaitkan ya dengan karir saya itu sangat menarik ya. Ketika saya jadi ketua RT itu tahun 2003 sampai 2006. Pada waktu itu saya bisa kalau di kampung itu kan ketika 17-an kan rame biasanya gitu kan. Tahun-tahun itu rame. Begitu saya diganti, itu ternyata mengumpulkan anak-anak aja sulit. Saya sempat marah sama ketua RT pengganti saya, tapi ternyata saya melihat sudah banyak sekali perubahan perilaku para anak-anak muda yang akhirnya saya kaitkan juga dengan karir saya ketika saya mengajar ya. Ketika saya mengajar ya tahun 90-an saya mulai mengajar, dan perilaku anak tahun 2000-an bahkan setelah 2010 ke sini, apalagi sekarang setelah pandemi, itu perubahannya banyak sekali. Antara lain bagaimana manusia itu berinteraksi ya. Terus manusia itu terutama dalam berkomunikasi ya. Kalau dulu mengumpulkan anak gampang ya. Ya karena pada saat itu belum semua orang punya HP misalnya ya kan. Sekarang semua anak sudah punya HP, tidak ada anak muda yang tidak punya HP sekarang kan. Tapi mereka berkomunikasi sebetulnya. Betul nggak? Mereka berkomunikasi, tapi dengan caranya yang sudah sangat berubah, apalagi setelah pandemi. Semuanya berubah luar biasa, dan saya merasa bahwa saya itu beruntung, ya karena saya lahir di zaman yang relatif sangat konvensional, di mana kereta api yang masih pakai mesin uap itu saya pernah merasakan, dan bagaimana itu namanya tram listrik itu juga saya adakan. Sampai dulu pada waktu saya masih kecil itu biasa anak-anak nyanyi-nyanyi di kampung ya. Terus sekarang anak-anak sudah nyanyi-nyanyinya berbeda karena sudah yang dibawa adalah HP semua. Itu perubahan itu saya ikuti sampai kita rasakan sekarang. Pemirsa Hobi TV, jangan beranjak dulu, karena sesaat lagi kita akan membahas seputar perjalanan karir hingga kegiatan bersama keluarga yang selalu beliau lakukan. Muhammad Sasmito Djati berbagi cerita mengenai perjalanan karirnya selama menjadi akademisi. Jadi tadi di awal sudah saya awali cerita bahwa saya itu pernah jadi centeng. Pernah jadi centeng, pernah jadi karyawan PMA yang tapi saya lebih memilih jadi dosen ya. Yang pada waktu saya jadi karyawan PMA itu gajinya kira-kira 10 kali lebih besar dibandingkan dengan saya jadi dosen, tapi saya tetap memilih jadi dosen. Itu karena sebuah pilihan hidup, dan saya yakin setiap orang pasti punya pilihan hidup seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika jadi dosen pun itu hidup tidak sederhana ya, tidak sederhana. Jadi artinya kita harus tetap bekerja keras misalnya ya. Tetapi saya tidak pernah, itu orang lain yang melihat saya bekerja keras, karena kalau di kampung itu biasanya saya pulang jam 8 malam, jam 10 malam, ditanya sama orang-orang kampung gitu kan, habis ngajar Pak gitu ya, dikira jadi dosen itu cuma ngajar.
Saya nggak bayangkan kalau mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam ngajar terus. Padahal banyak pekerjaan kita ya, yang termasuk penelitian, terus juga berinteraksi dengan dosen-dosen yang lain. Ketika penelitian itu juga kita kan harus seminar, harus menyusun laporan dan lain sebagainya. Itu menurut saya justru kegiatan yang sangat menarik. Dan ketika saya S2, S3 waktu saya sampai ke Jepang dan lain sebagainya, di situ saya merasakan ada sebuah budaya yang menarik ya. Seorang dosen, seorang akademisi itu bahasa saya itu dia borderless worker, pekerja yang tidak punya batas negara, batas politik, tidak ada, itu kita bebas kemana saja. Dan di situ keuntungan saya, kita berhadapan dengan sebuah budaya yang sangat berbeda. Ketika saya di Jepang, masuk di Indonesia, kembali ke Indonesia lagi, itu kita rasakan memang budaya akademik kita masih belum seindah mereka ya. Tetapi buat saya itu tantangan ya. Sehingga salah satu contoh misalnya ketika saya di laboratorium ya, bekerja mulai pagi sampai malam, dulu biasa saya lakukan di sana. Di Indonesia itu ternyata tidak biasa. Nah, untuk membangun itu ternyata perlu proses, perlu teman, perlu sahabat, perlu dosen-dosen yang lain. Akhirnya mulai pelan-pelan di lab kami, di lab fisiologi hewan dan sel kultur serta biologi molekuler, itu sudah mulai terbangun ya. Sudah mulai terbangun, kita biasa bekerja sampai malam, sampai termasuk semua mahasiswa kita fasilitasi untuk mereka bisa melakukan penelitian, bisa kerasan di kampus gitu kan. Nah, tapi dilalah itu bahasa Indonesianya apa itu. Jadi ada pandemi di mana kita tidak boleh datang ke kampus. Ya, itu kan sebuah tantangan tersendiri. Saya jujur aja ketika pandemi itu juga sebetulnya juga stres juga ya, karena ingin ketemu mahasiswa, bagaimana kita ngajar itu kan juga berinteraksi, seminar juga berinteraksi dan lain sebagainya, itu buat kami tantangan. Tantangan yang sangat sulit diatasi. Jadi kalau masalah komunikasi dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan apa saja kan itu gampang, semuanya bisa. Tetapi komunikasi dalam arti sebagai human being, manusia itu kan tidak bisa komunikasi hanya say hello atau lihat telepon. Dan kita komunikasi kan juga perlu get in touch, ketemu, salaman dan lain sebagainya, tersenyum dan lain sebagainya, itu kan bisa semakin memahami sesuatu itu. Nah, itu merupakan tantangan dalam akhir-akhir ini, sehingga kami tetap ingin sebetulnya setelah pandemi ini cepat berakhir sehingga kami bisa betul-betul berinteraksi lebih baik. Tapi saya tidak berpikir untuk kembali seperti dulu lagi. Kita pasti akan menggunakan sistem yang hybrid ya, sehingga logika ruang dan waktu itu akan berbeda sudah. Itu yang menurut kami jadi tantangan kita. Di sela kesibukannya yang padat, Muhammad Sasmito Djati masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Orang itu berhasil ya, itu kalau dia bisa membagi waktu, terus membagi kasih sayang dia pada keluarga. Karena kalau keluarga kacau pasti kita tidak akan produktif, itu pasti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita berantem dengan anak, kita berantem dengan istri misalnya ya, kita dari kantor pulang geger gitu misalnya, terus balik ke kantor kan tidak bisa produktif ya. Jadi semuanya memang harus bersama-sama. Sehingga yang paling penting menurut saya dalam kita berkarir, seperti tadi saya cerita bahwa karir itu harus pilihan kita ya. Itu di situ bukan hanya akal, tapi rasa cinta kita pada karir itu. Ketika rasa kita mencintai karir itu, kita berarti juga mencintai semuanya. Jadi kerja bukan hanya pakai otak, tapi juga pakai hati ya. Pada waktu kita bekerja keras, istri kita ngerti bahwa kita itu lagi bekerja keras, anak kita mengerti itu lagi bekerja keras.
Ketika mereka memerlukan perhatian kita, ya itu mereka memahami. Ketika akhirnya waktu yang tersedia untuk mencintai mereka terbatas, mereka memahami. Sehingga kalau itu bersama-sama dibangun, insya Allah akan berhasil. Begitu juga di kantor, ya di kantor itu harus ada suasana yang saling mencintai dalam pengertian karir, ya. Jadi sehingga betul-betul maju itu bersama-sama, tidak ada maju sendiri. Maju itu pasti bareng. Jadi kalau saya guru besar seperti sekarang ini, sebetulnya produk hasil riset saya itu bukan posisian saya sendiri. Itu saya dibantu mahasiswa, dibantu teman yang kolega dan lain sebagainya, sehingga hasilnya bareng-bareng. Makanya kita selalu ada seminar, kalau waktu seminar itu kan masukan-masukan. Terus di lab kita juga datang membantu. Terus untuk apalagi di bidang saya itu kan biayanya sangat besar riset-risetnya. Harus mendapat proyek. Ya, itu berarti dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh NGO. Jadi tidak ada orang yang pintar sendirian, itu tidak ada. Jadi kalau orang berhasil itu sebetulnya dia berada di sebuah lingkungan yang benar. Pemirsa Obi TV, sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana suka duka Muhammad Sasmito Djati selama hidupnya. Muhammad Sasmito Djati berbagi cerita mengenai suka duka beliau terjun di dunia akademik. Saya nggak tahu kadang-kadang kapan saya jenuh. Tapi yang jelas kalau saya lagi jenuh itu bisa diukur dengan agak sulit tidur. Ya, itu bisa. Tapi biasanya saya itu jarang mengalami sulit tidur. Saya lihat kasur itu langsung tidur pulas, ya biasanya. Tapi kadang-kadang kan kita pernah mengalami seperti itu. Seperti tadi saya ceritakan, saya ambil sepatu berlari. Ya mungkin aneh betul itu aneh. Tapi itu yang terjadi pada diri saya. Jadi misalnya satu contoh, sekarang saya banyak kegiatan, ya ada sesuatu yang nggak bisa saya selesaikan dalam pikiran saya. Ya sederhana aja, misalnya saya pada hari Jumat pagi saya ada tugas khatib. Saya sering kalau Jumat itu ada tugas khatib, saya kadang-kadang bingung topiknya apa ya gitu ya. Itu kan juga bikin orang stres juga, apa topiknya. Saya berlari. Pada waktu saya berlari, ya ambil sepatu terus berlari gitu, yang bekerja kan kaki dan tangan saya, ya. Otak saya kayak orang ngelamun. Saya berlari kayak orang lamun, lari. Lah di situ saya biasanya keluar, oh iya ya, ada ide ini, ada ide itu gitu ya. Saya baru selesai berlari, saya tulis. Oh perlu ayat ini, perlu hadis ini, baru saya cari, langsung. Di situ saya banyak mengalami kontemplasi dengan berlari. Ya mungkin orang lain nggak seperti itu, tapi itu kenyataan saya begitu. Ya, terutama ketika saya di Jepang dulu, saya itu mengerjakan penelitian di Indonesia, itu selalu gagal. Padahal metodenya itu semua di lab yang ada di Jepang, semua metode, bahan, semua sama. Terus saya pindah waktu saya ke Jepang dengan metode sama, dengan bahan kimia sama, ini molekular biology. Jadi setelah di sana hanya 1 bulan itu saya sudah berhasil. Aneh kan?
Itu buat saya sesuatu keanehan. Nah, dari itu saya belajar banyak. Jadi rupanya orang Jepang itu pertama orangnya sungguh-sungguh, orangnya teliti, ya, orangnya disiplin, dan itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi masyarakatnya di sekitar. Masyarakat itu maksud saya ya teamwork. Jadi ternyata kita tidak bisa berhasil, itu yang saya pelajari tadi, tanpa ada kawan. Kalau kawan-kawan kita itu berhasil, kita juga pasti akan menjadi orang berhasil. Itu yang saya peroleh luar biasa. Dan persoalannya itu padahal sederhana. Bagaimana hanya ini saya bawa pipet ya. Ini kebetulan ada pipet ini. Hanya caranya pipet ini. Ya ini pipet kuno ini. Ya, sekarang itu digital semua. Tapi lebih tepat ini dibanding yang digital. Tapi untuk bekerja ini harus sungguh-sungguh, makanya ada nama saya di sini. Orang yang bertanggung jawab itu ini. Jadi kalau ada kotor sedikit, maka yang kena ya ini orangnya. Ada gagal sedikit, yang kena ya ini itu. Tapi kita harus menjadi satu teamwork. Menjadi satu teamwork. Gak ada orang yang berhasil sendirian, gak ada. Itu terlalu sombong kalau orang itu belajar dia berhasil karena dirinya sendiri. Nggak mungkin. Itu yang saya pengalaman itu yang sangat menarik. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya mengalami hal yang sama juga. Akhirnya sulit lagi saya. Sulit lagi. Jadi waktu itu penelitian saya tentang cloning. Cloning itu sangat sulit. Ya, cloning embrio cloning itu sangat sulit. Di Indonesia sulit lagi saya. Itu jadi aneh itu. Tetapi itu kenyataan yang saya hadapi. Tapi saya yakin itu pelan-pelan lingkungan dibina, nanti insya Allah kita akan berhasil. Muhammad Sasmito Djati menceritakan orang-orang yang telah berjasa dalam capaiannya. Yang pertama, ibu saya. Yang kedua, bapak saya. Yang ketiga, istri saya. Yang keempat, anak saya. Setelah itu teman-teman di sekitar saya, banyak, semua teman-teman saya itu yang membuat hasil saya seperti ini. Ibu saya itu sebagai yang pertama dia yang melahirkan, sudah itu tidak bisa tidak. Terus yang kedua dia menjadi idola saya sebagai dia manusia yang tangguh, ya, yang kuat, tetapi penuh kasih sayang. Yang dia mengajarkan saya tentang cinta itu sebenarnya ibu saya. Ya. Bapak saya itu orang yang keras. Orang yang sangat keras, sangat prinsipil orang, dan kekeh dalam pendirian. Itu menjadi dua manusia yang tidak pernah hilang di dalam benak saya, itu ya. Begitu juga istri saya, karena cintanya dia pada saya, itu apapun yang saya lakukan dia selalu support, ya. Tanpa kasih sayang istri saya tidak mungkin saya. Begitu lahir anak saya, begitu melihat bayi lahir itu memberi kekuatan yang luar biasa sehingga saya seperti tidak punya rasa lelah, tidak. Itu yang menurut saya. Terus teman-teman ya tadi, teman-teman di sana ada kebetulan kalau di lab saya itu sekarang semuanya sudah profesor sekarang. Masih muda-muda juga, tapi profesor juga, itu juga yang membesarkan saya. Itu menurut saya begitu. Tetangga juga penting buat saya. Itu orang-orang yang penting dalam hidup saya, ya. Muhammad Sasmito Djati tidak pernah lelah untuk belajar dan berfokus pada apa yang ingin dicapainya. Berikut ini tips untuk pemirsa agar fokus menggapai cita-cita. Orang yang besar itu pasti punya cita-cita besar. Ya. Cita-cita besar itu akan tercapai. Itu rumus saya selalu diikuti dengan rasa cinta pada cita-cita itu. Tanpa ada rasa cinta kita akan kelelahan mengejar itu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi jangan hanya menggunakan akal, tapi cinta kita itu terhadap profesi, keinginan yang akan kita lakukan. Sederhana sebetulnya. Itu aja cukup itu. Pada prinsipnya al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Hak itu, kebenaran itu miliknya Tuhan, maka jangan ragu-ragu dalam menegakkan kebenaran. Itu saja cukup menurut saya.
Demikianlah program Di Balik Layar episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa UPI TV. Di Balik Layar, bersama berbagi inspirasi.